Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 50 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di atas langit yang bergetar hebat, 3 lapis pertahanan kokoh dengan bangga berdiri, seakan menantang segala kekuatan yang berani mendekat. Energi yang berdenyut keluar dari pertahanan ini menyebabkan distorsi di udara, membuat ruang di sekitarnya seolah melengkung dengan sendirinya. Di seberang medan pertempuran, seorang pria dengan jubah merah berdiri dengan tenang. Di sekitarnya tampak cahaya merah menyala yang berputar-putar, membentuk pusaran yang tak berujung. Dialah Moluo, seorang ahli ranah samsara yang kekuatannya menakutkan, bahkan bagi mereka yang paling berpengalaman. Moluo memandang pada pertahanan yang dibuat Lindong, pemuda yang masih berada di ranah kehidupan mendalam, namun mampu memanifestasikan kekuatan yang tak terbayangkan. Sebuah senyum samar muncul di wajah Moluo ketika dia mengangguk sedikit, mengakui kemampuan lawannya. Dengan nada dingin Moluo berkata, "Kamu memang sangat luar biasa. Namun, aku harus minta maaf memberitahumu bahwa pertahanan ini tidak akan cukup menghentikanku." Udara mendadak menjadi panas, seolah-olah setiap molekul bergolak dengan kekuatan yang tidak tertahankan. Moluo mengangkat jarinya dan dengan gerakan yang nyaris lembut, dia menekan udara di depannya. Seketika, dunia seolah meledak. Energi petir yang tadinya menguasai radius ratusan ribu kaki dari Moluo tersebar seketika, disingkirkan oleh kekuatan Yuan yang kejam dan panas. Lampu merah yang melingkupinya seperti naga api yang bangun dari tidurnya, melayang dengan anggun ke udara, melengkung seperti busur yang siap dilepaskan. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, lampu merah itu melesat menuju formasi pertahanan Lindong. Lindong yang menyaksikan dengan mata terbelalak bisa melihat bayangan merah itu mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Ia menahan nafas, senyum gila muncul di wajah mudanya yang penuh dengan peluh. Cahaya merah itu menghantam formasi alam semesta kuno miliknya dengan kekuatan yang tidak bisa diukur, menyebabkan suara ledakan dahsyat yang mengguncang dunia guntur. Formasi alam semesta kuno bergetar hebat. Gelombang energi disintegrasi yang sangat kuat memancar dari dalam formasi, berusaha sekuat tenaga melawan serangan cahaya merah. Namun, energi yang terkandung di dalam lampu merah itu begitu padat dan kuat sehingga bahkan kekuatan disintegrasi itu tidak mampu menahannya. Retakan mulai menjalar di permukaan formasi. Mata Lindong menyusut, menandakan kepanikannya yang tersembunyi. Retakan itu terus menjalar, menyebar seperti akar pohon yang mencari air. Lalu, dengan satu ledakan terakhir, formasi yang kuat itu pecah menjadi serpihan-serpihan yang berkilauan. Lindong hanya bisa menyaksikan dengan tatapan getir saat formasi alam semesta kunonya hancur. Itu adalah pertahanannya yang selama ini dianggap tak terkalahkan, dihancurkan begitu saja. Tetapi ini bukan akhir dari serangan Moluo. Cahaya merah, meskipun sedikit menyusut, terus meluncur maju tanpa kehilangan momentum, menghantam pertahanan kedua, batu leluhur. Di atas batu leluhur, Yan, roh pelindungnya, duduk dengan ekspresi serius. Cahaya putih lembut menyelimuti batu itu, membentuk penghalang yang tampak kokoh. Yan menyadari bahwa batu itu belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dan Lindong sendiri masih di ranah kehidupan mendalam. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Madawar! Suara menghentak lain menggema ketika cahaya merah menghantam penghalang putih. Penghalang itu bergetar hebat, kehilangan cahayanya dengan cepat. Yan hanya bisa mendesah ketika cahaya putih itu akhirnya meredup sepenuhnya, menghilang ke dalam tubuh Lindong. Lindong menggertakkan giginya, darah mengalir di antara celah bibirnya. 2 lapisan pertahanannya sudah hancur, meninggalkan hanya 1 lapisan terakhir. Sementara lampu merah terus merangsek maju, Lindong mempersiapkan lapisan terakhirnya, lubang hitam besar yang berputar-putar dengan kekuatan pelahap. Lampu merah menghantam lubang hitam itu dengan kekuatan penuh. Keduanya terkunci dalam pertarungan seimbang. Tetapi Lindong merasakan sesuatu yang mencengkeram hatinya dengan rasa dingin. Kekuatan pelahap mulai melemah. Energi di dalam lampu merah terlalu besar untuk dilawan dengan kemampuan Lindong saat ini. Lubang hitam itu berputar lebih lambat sebelum akhirnya retakan muncul di tengahnya. Dalam waktu singkat, lampu merah memecahkannya dan pertahanan terakhir Lindong pun hancur. Namun, di titik itu, lampu merah telah menyusut signifikan meski masih mematikan. Tubuh Lindong berdiri tegak di udara menghadapi lampu merah yang mendekat. Darah mengalir dari mulutnya, tetapi ia tersenyum, matanya penuh kegilaan yang tak kenal menyerah. Dengan penuh semangat Lindong berkata,
Bahkan jika aku tak punya pertahanan, aku masih punya tubuhku. Dari tubuhnya, cahaya hijau terang muncul, mengeluarkan 35 tato cahaya naga hijau. Mereka melesat ke depan, menyerbu lampu merah itu dengan kekuatan terakhir mereka. Kedua kekuatan itu berbenturan dalam ledakan hebat. Lampu hijau terpental, sementara tubuh Lindong terlempar ke belakang. Darah segar memancar dari luka-lukanya. Pada saat ini, Kaisar Petir tampak dengan takjub melihat Lindong yang masih berdiri meski seluruh tubuhnya luka-luka. Sementara itu, lampu merah yang kini semakin lemah perlahan menghilang. Moluo menatap Lindong yang berdiri gemetar tetapi teguh di udara. Wajahnya bercampur antara kaget dan kagum. Perasaan ini membuatnya bertanya, "Kau telah menahan serangan pertamaku. Apakah kau masih ingin melanjutkan?" Lindong pun tertawa kecil. Suaranya terdengar serak namun penuh tekad ketika ia berbicara sambil menatap lawannya dengan mata merah dan penuh semangat. "Jangan bicara sia-sia, Panatua Moluo." Moluo mengangguk, dan untuk pertama kalinya ekspresi serius terlihat di wajahnya. Lampu merah yang lebih besar dengan nyala api kecil di atasnya muncul di tangannya. Kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya menyebar ke seluruh tempat, menciptakan tekanan yang bahkan Kaisar Petir merasa terlalu berlebihan. Lindong mengepalkan tinjunya, simbol perak muncul di telapak tangannya. Kali ini dia tahu tidak akan mudah untuk tidak menyerah. Moluo mungkin seorang ahli samsara, tetapi Lindong tidak akan membiarkan siapapun membuatnya tunduk tanpa perlawanan. Bahkan jika dunia harus menyaksikan kehancurannya, ia akan menunjukkan bahwa dirinya, Lindong, tidak mudah untuk dijatuhkan. Di tengah ruang yang terasa bergetar oleh dentuman energi, Lindong berdiri tegap meski tubuhnya berlumuran darah. Pertarungan itu belum berakhir dan dia tahu bahwa tak ada jalan mundur. Mata Moluo, lawannya yang tangguh, memandangnya dari jauh dengan ketenangan seorang pejuang yang yakin akan kemenangan. Lampu merah yang melingkari tubuh Moluo kini memancarkan cahaya yang begitu kuat hingga udara terasa membakar. Ketegangan menggantung berat di udara saat Moluo mengangkat tangannya. Lampu merah itu seketika berubah menjadi naga api besar, bersinar terang dan bergetar seolah-olah siap menerkam. Tanpa ragu, naga itu melesat dengan kecepatan kilat ke arah Lindong, membelah udara dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Detik-detik seakan melambat ketika Lindong, meski kelelahan, mengangkat simbol perak di tangannya dan melemparkannya ke depan dengan sisa tenaganya. Simbol itu melayang di udara, memancarkan cahaya perak yang menerangi langit gelap di atas mereka. Resonansi yang dihasilkannya merambat melalui ruang, memanggil kekuatan yang terpendam dalam dunia guntur. Dari setiap sudut, kilatan petir berukuran raksasa menyambar dan menggabungkan diri, membentuk pertahanan yang seolah hidup. Kilatan petir itu berdiri kokoh di hadapan Lindong seperti naga-naga petir, menyambut naga api yang datang dengan amarah yang membara. Tabrakan dua kekuatan besar itu mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Petir dan api bergulung-gulung, saling melahap dalam pertarungan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dihasilkan menyapu sekeliling, menghancurkan apapun yang berada di radius 100.000 kaki. Kaisar Petir yang mengamati dari kejauhan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan betapa besar energi yang telah digunakan Lindong, lebih besar dari yang seharusnya bisa dia kumpulkan. Dari balik kilatan api dan petir yang mulai mereda, tubuh Lindong kembali terlihat. Meski keadaannya sangat mengenaskan, dengan luka-luka yang menganga dan darah segar mengalir dari setiap celah, dia berhasil bertahan. Simbol perak di depannya memancarkan sisa-sisa cahaya terakhir sebelum retakan mulai muncul di permukaannya. Tanpa peringatan, simbol itu hancur berkeping-keping dan lenyap menjadi debu perak yang berkilauan. Kaisar Petir memberitahu kalau kekuatan dunia guntur itu tidaklah abadi, sehingga Lindong pun mengangguk pelan. Senyum getir muncul di wajahnya yang penuh luka. Pertahanannya nyaris runtuh, namun dia masih berdiri meski dengan sisa-sisa kekuatannya yang hampir habis. Moluo menatap Lindong dengan pandangan penuh penghargaan, meski tidak menghapuskan keangkuhannya. Bahkan Moluo sempat berkata, "Kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, tapi permainan ini telah mencapai akhirnya." Sementara itu, lampu merah di sekelilingnya mulai terkonsentrasi menjadi matahari yang menyala-nyala, mengerikan dalam kekuatan absolutnya. Lindong tahu serangan ini akan menjadi penentu. Tubuhnya tegang, otot-ototnya bersiap untuk menerima apapun yang akan datang. Namun, meski dalam situasi genting itu, matanya tetap menatap Moluo dengan nyala tekad yang tak padam. Ia pun berbisik, "Aku tidak akan menyerah." Matahari merah menyala menghantam dengan kekuatan maha dahsyat, memaksa petir dan cahaya lain di sekitarnya untuk mundur.
api berkobar, mengubah ruang di sekeliling menjadi lautan api. Lindong berada di pusat ledakan itu, tubuhnya tertutup oleh api yang cukup kuat untuk meluluh lantahkan apapun yang disentuhnya. Melihat sosok Lindong yang terbungkus dalam lautan api, Kaisar Petir pun bergumam, "Ini terlalu kejam." Di sampingnya, Mulingsan berteriak dengan putus asa, mencoba menerobos penghalang yang diciptakan oleh Moluo. Amarah dan keputusasaan melingkupi dirinya saat dia mengayunkan peti kehidupan mendalam dengan kekuatan penuh, hanya untuk dihentikan oleh dinding energi yang tak tertembus. Sambil berkata, "Sudah cukup." Moluo pun mulai bersiap untuk menarik roh Yuan Lindong dari dalam api. Tapi sebelum dia sempat bergerak, matanya tiba-tiba melebar karena terkejut. Sebuah cahaya merah bersinar dari dalam api, bergerak dengan stabil. Sosok itu muncul perlahan-lahan, seolah-olah berjalan di atas api. Lindong, meski tubuhnya penuh luka, melangkah keluar dari lautan api dengan tangan terangkat. Di dalam genggamannya ada tablet kuno berwarna merah terang yang memancarkan fluktuasi energi yang familiar. Simbol itu sumber kekuatan simbol kuno berkobar. Mata Luo berkedip antara terkejut dan tak percaya. Kekuatan simbol kuno berkobar yang sebelumnya ia kendalikan kini merespon tablet kuno di tangan Lindong. Kaisar Petir tersenyum kecil, tatapannya penuh kekaguman. Di momen serupa Lindong berbicara, "Panatua Moluo, tampaknya kali ini aku menang." Pada saat ini, dia tampak sedang berdiri di atas api yang memudar, menantang Moluo dengan senyum berani. Pandangan Moluo saat ini tertuju pada tablet kuno yang bersinar merah di tangan Lindong, seolah mencari jawaban dari misteri yang baru saja ia saksikan. Tablet itu memancarkan kekuatan kuno yang begitu mendalam, membuat aura Moluo sedikit terguncang sambil bertanya dengan perasaan tidak percaya, "Apa itu?" Moluo jelas masih terkejut bahwa serangan terkuat simbol kuno berkobar yang selama ini ia banggakan tak mampu melukai pemuda yang berdiri di hadapannya. Kaisar Petir yang berdiri di samping Moluo juga diliputi keterkejutan. Ketegangan di udara tak terhindarkan. Matanya memandang Lindong, seorang pemuda yang hanya berada pada tahap kehidupan mendalam. Tak ada yang menyangka bahwa pemuda itu bisa bertahan dari kekuatan luar biasa yang bahkan simbol kuno pelahap pun tak mampu menghadapinya. Semua ini hanya mungkin karena kekuatan misterius dari tablet kuno yang Lindong genggam erat. Lindong kemudian mengangkat tablet itu sedikit, seolah menampilkan rahasianya sambil berbicara dengan nada rendah. "Ini adalah tablet api ilahi kuno. Item ini diwariskan dari pemilik pertama simbol kuno berkobar, seorang ahli legendaris yang dikenal sebagai Master Api. Dengan kekuatan yang mirip dengan simbol kuno berkobar, tablet ini adalah alasan mengapa aku bisa bertahan dari seranganmu, Moluo." Moluo terdiam, menyadari bahwa penguasaan simbol kuno berkobar miliknya meskipun sangat maju, masih jauh dari tingkat Master Api kuno. Dia mengangguk pelan, wajahnya merefleksikan campuran penyesalan dan penerimaan. Kaisar Petir yang ikut menyaksikan pertempuran ini tertawa kecil dan memuji Lindong dengan penuh kekaguman. "Anak muda yang hebat, Moluo, tampaknya kau telah kalah dalam pertarungan ini." Lindong merasakan gelombang lega melintas dalam dirinya. Tubuhnya yang penuh luka mulai terasa lebih ringan seiring dengan kabar baik itu. Dia tahu bahwa Moluo adalah pria yang berpegang pada kehormatan. Kekalahannya berarti Lindong berhak atas simbol kuno petir yang legendaris itu. Moluo akhirnya menghela nafas panjang, mengakui kekalahannya. Namun, matanya segera mengeras kembali saat dia mengangkat kepalanya untuk memandang matahari petir besar yang menggantung tinggi di angkasa sambil berkata dengan nada serius, "Kau boleh memiliki simbol kuno petir, Lindong, tetapi aku perlu mengambil esensi petir dari simbol itu." Lindong sontak tertegun sambil bertanya dengan penuh keheranan, "Mengambil esensi petir? Apa yang kamu rencanakan, Moluo?" Lantas, Moluo pun menjawab dengan nada datar, "Ini demi rencana besar. Ada banyak Yimo yang bersembunyi di dunia ini. Mereka adalah ancaman yang sangat berbahaya dan sulit diprediksi. Kali ini, aku berencana menggunakan esensi simbol kuno petir untuk memancing mereka keluar." Lindong kemudian memejamkan matanya sejenak, mencerna kata-kata Moluo. Berani sekali pemimpin aula api ilahi ini. Strateginya beresiko tinggi. Mengundang Yimo yang berbahaya untuk keluar dari persembunyiannya adalah tindakan yang sama dengan mengundang kekacauan ke dalam wilayahnya sendiri. Ini adalah langkah yang hanya diambil oleh orang-orang dengan keberanian luar biasa atau rasa tanggung jawab besar terhadap dunia. Seolah meyakinkan Lindong tentang keseriusan situasinya, Moluo pun memberitahu bahwa King Zi akan berpartisipasi dalam rencana ini. Mendengar nama itu, Lindong menatap Moluo dengan kaget. "King Zi,
sosok legendaris lainnya ikut serta dalam rencana besar ini, Kaisar Petir juga terlihat terkejut. Namun di matanya terpancar sedikit kekaguman ketika ia berkata, "Kalian benar-benar berani menggunakan simbol kuno petir sebagai umpan untuk memancing Yimo. Ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga bisa mengubah nasib dunia." Moluo kemudian kembali memberitahu kalau perilaku Yimo semakin tidak terduga. Ia mengaku tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Jika simbol kuno petir tidak bisa kubawa sepenuhnya, hal itulah yang membuat Moluo beranggapan jika simbol kuno petir tidak bisa dia bawa sepenuhnya, dia harus mengambil sebagian esensinya. Lindong diam. Sesaat kemudian dia bertanya dengan lembut, "Kapan rencanamu akan dimulai?" Moluo menjawab, "Dalam waktu 3 bulan." Lindong lalu berbicara dengan suara yang dalam, "Aku juga akan menuju ke Aula Api Ilahi 3 bulan kemudian dan melindungi esensi petir. Terlepas dari apakah rencananya berhasil, saya akan mengambilnya. Meskipun hanya mengekstraksi esensi petir tidak akan merusak pondasi simbol kuno petir, itu akan menyebabkan simbol kuno petir tidak lengkap." Jelas bahwa Lindong tidak akan membiarkan simbol kuno petir yang sempurna menjadi cacat. Moluo ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, Senior Moluo, silakan ekstrak esensi petir." "Terima kasih banyak," Moluo perlahan menjawab. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan matahari petir. Kedua tangannya terulur dan berubah menjadi 2 telapak api besar yang segera masuk ke matahari petir. Magrrr. Cahaya petir yang terang menyala dengan liar. Saat kemudian, telapak api perlahan ditarik keluar. Lalu, sekelompok cahaya petir yang sangat terang hadir di atasnya. Sebuah simbol kuno tampaknya telah terbentuk secara samar-samar sementara riak misterius menyebar. Di samping, Kaisar Petir lalu mengatakan bahwa esensi simbol kuno ini hanya dapat diekstraksi menggunakan simbol kuno lain jika tidak memiliki pemilik. Namun secara keseluruhan, kehilangan sebagian kecil tidak dianggap sebagai cacat besar. Lindong sedikit mengangguk saat dia dengan lembut berkata, "Namun, aku akan membuatnya sempurna sekali lagi." Moluo melambaikan lengan bajunya setelah dia mengekstrak esensi petir dari simbol kuno petir di langit. Setelah itu, dia menyimpan esensinya. Lalu dia membiarkan simbol kuno muncul di depan Lindong. Moluo lalu melirik Lindong dan berkata, "Aku telah mendapatkan tujuanku dan tidak akan terus tinggal di sini. Semoga kamu berhasil menyempurnakan simbol kuno petir. Jika kamu tidak datang ke Aula Api Ilahi dalam waktu 3 bulan, aku menganggap bahwa kemungkinan besar kamu telah gagal. Maka di saat itu, aku akan kembali ke sini mengambil simbol kuno petir." Lindong mengangguk. Dia paham akan bahayanya menyempurnakan simbol kuno petir. Jika dia gagal, dia mungkin harus membayar dengan nyawanya. Moluo berbalik, menangkupkan kedua tangannya ke arah Kaisar Petir dan mengucapkan kata perpisahan. Kaisar Petir tertawa dan berkata, "Haha, semoga kalian berhasil. Aduh, sayang sekali. Aku sedikit menyesal karena aku tidak bisa bertarung bersama kalian. Aku akan menghancurkan semua Yimo di dunia ini." Suara Moluo tenang, namun dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal itu menyebabkan Lindong di sampingnya memiliki sedikit perubahan ekspresi. "Selamat tinggal." Moluo sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Dia menatap Lindong dalam-dalam sebelum berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya api yang melesat ke kejauhan hingga akhirnya menembus ruang dan menghilang. Lindong melihat Moluo menghilang. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Dia bisa merasakan bahwa sebuah insiden besar kemungkinan akan meletus di Laut Iblis Kekacauan dalam waktu 3 bulan. Kaisar Petir tertawa dan berkata, "Anak kecil, nikmati rampasanmu. Tentu saja, itu jika kamu berhasil." Matanya dengan cepat menatap matahari petir besar di langit dan bergumam, "Kemungkinan simbol kuno petir akan cukup puas dengan kamu sebagai pemilik barunya." Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat matahari sebelum ekspresinya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia akhirnya menemukan simbol kuno kedua setelah bertahun-tahun. Terlepas dari betapa sulitnya proses penyempurnaan itu, dia pasti akan bertahan. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat dia memikirkan hal ini. Kakinya menginjak ruang kosong sebelum dia perlahan berjalan menuju matahari petir besar 10.000 kaki. Akhirnya, tubuhnya berangsur-angsur menghilang ke dalam sinar matahari yang terang di depan mata cemas Mulingsan. Penyempurnaan simbol kuno petir resmi dimulai. Dan cerita pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.